Orang tua hebat, orang tua yang diberkati Tuhan. Mari kita mengembangkan kebiasaan baik sejak usia dini bersama saya, Ibu Ari, melalui layanan bimbingan dan konseling KBTK Maria Bintang Laut. Kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama berbagi untuk masa depan anak-anak kita yang lebih baik. Hakikatnya, anak-anak yang kita hadapi saat ini adalah anak-anak masa kini, di mana pendidikan yang kita dapat saat kita masih kecil dulu tidak bisa lagi diterapkan kepada anak-anak zaman now. Setiap saat ada masanya, sehingga kita harus siap berubah ketika yang kita hadapi adalah anak-anak zaman now. Ada istilah baru untuk mendidik anak-anak sekarang, karena permasalahan yang mereka hadapi saat ini semakin majemuk. Tidak lagi kita bisa menerapkan pendidikan yang dulu terhadap anak-anak saat ini. Oleh karenanya, akan ada paradigma baru di dalam kita mendidik anak-anak. Yang dimaksud dengan paradigma baru pendidikan anak zaman now, intinya pendidikan masa kini itu mencerahkan, bukan sekedar mendengarkan atau patuh belaka. Justru diharapkan melalui pendidikan zaman now, anak-anak bisa lebih mandiri, dan pendidikan zaman now juga memberdayakan potensi yang dimiliki anak sehingga mereka bisa berkembang lebih optimal. Atau dengan kata lain, anak bisa mengaktualisasikan dirinya. Pendidikan itu bertujuan bukan sekedar memberi petua atau nasihat semata, namun justru memberikan rangsang atau stimulasi guna mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Dalam hal ini juga kita bisa mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik pada diri anak. Contohnya mungkin dalam bidang profesi. Dulu kita hanya mengikuti apa yang menjadi profesi orang tua. Tetapi saat ini anak mereka bisa bebas memilih ingin menjadi apa, ingin seperti apa, bukan sekedar mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua. Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan kita memberikan visi mendidik yang masih berlaku dari zaman old hingga zaman now. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa belajar itu memberikan teladan. Mendidik itu harus memberi teladan. Anak-anak belajar bukan karena disuruh atau dipaksa atau diperintah oleh orang tua. Tetapi orang tua juga mau menjadi orang tua yang pembelajar. Orang tua mau menjadi contoh sehingga anak-anak melihat bahwa orang tua mereka juga mau belajar. Sehingga proses pembelajaran itu bukan dengan suasana yang tegang, terpaksa atau terbebani, tetapi merupakan aktivitas yang mengasihkan, yang menyenangkan, yang bisa dilakukan oleh anak karena dia melihat contohnya. Orang tua juga sebagai seorang yang mau belajar. Ingarsa sung tulada. Yang kedua, motivasi diri. Di tengah anak-anak, bersama anak-anak, bukan sekedar iming-iming hadiah, tetapi orang tua mau memotivasi dan benar-benar membangun kebiasaan yang menyenangkan melalui kegiatan belajar yang asik, yang seru. Sehingga kesannya belajar itu bukanlah hal yang sulit, bukan juga dalam situasi yang tegang, penuh ancaman atau beban, terpaksa. Sehingga belajar itu harus dilakukan berjam-jam. Tetapi proses pembelajaran, proses mendidik itu adalah proses joyful learning, hati yang senang. Sehingga mendidik, sehingga belajar itu lebih mengendap, lebih dalam, tanpa terasa, bisa lebih cepat dan berjangka waktu yang lama untuk diingat. Jika anak-anak melakukan aktivitas yang menyenangkan bersama orang tua, pastinya mereka akan memiliki kesan tersendiri terhadap proses pembelajaran itu dan kegiatan tersebut. Sehingga belajar itu merupakan motivasi diri, bukan sekedar patuh mengikuti perintah-perintah atau aturan semata. Ing madya mangun karsa. Dan yang ketiga,
pemberdayaan diri pada anak dipakai sebagai moto pendidikan di negara kita, ya. Tutwuri Handayani. Artinya, anak tidak saja patuh, tetapi dia boleh menjadi seorang yang kritis dan dinamis. Iya, orang tua hebat yang diberkati Tuhan. Jika kita lihat asal kata dari pendidikan atau education, itu artinya memunculkan, educare, ya. Sehingga kita bisa lihat perumpamaannya, mendidik itu bukan lagi seperti menuangkan air ke dalam gelas, tetapi mendidik itu lebih tepat seperti saat kita merawat sebuah bunga atau tanaman. Kalau kita mengajar, ya, itu seperti halnya menuangkan air ke dalam gelas, atau artinya kita memberikan pengetahuan yang baik, yang benar kepada anak-anak. Misalnya kita mengajarkan 1 ditambah 1 sama dengan 2, ya. Tetapi mendidik itu lebih daripada sekedar memberikan ilmu saja, atau petuah atau nasihat, apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang harus diikuti, apa yang tidak boleh dilakukan. Bukan sekedar itu. Mendidik merupakan kegiatan yang lebih dalam, yang lebih unik, yang lebih mendasar. Sama seperti halnya tanaman. Mereka memiliki keunikan, kekhasannya masing-masing. Ada tanaman yang butuh airnya banyak, tetapi ada tanaman yang butuh airnya sedikit. Ada yang perlu matahari langsung, tetapi ada juga yang tidak bisa terkena matahari langsung. Sama seperti halnya anak-anak juga memiliki keunikan yang berbeda. Anak yang satu dengan anak yang lain, antara si kakak dan si adik, itu berbeda. Ada yang bisa diajarkan atau diberitahu dengan kata-kata yang lembut, tapi ada yang harus dengan kata-kata yang tegas. Dan pendidik yang pertama dan yang utama itu adalah ayah dan ibu, lingkungan keluarga, sebagai lingkungan sosialisasi pertama yang dikenal oleh anak. Sehingga apa yang dilakukan oleh ayah dan ibu di dalam sebuah keluarga itu menjadi pendidikan yang pertama. Dan di dalam pendidikan itu juga memerlukan proses yang bertahap. Bukan sekedar langsung jadi, instan, tidak. Dibutuhkan proses, step by step. Dan pada saat proses itu juga diperlukan komunikasi yang efektif. Apa itu komunikasi yang efektif? Komunikasi yang efektif itu artinya komunikasi yang menempatkan kita sebagai orang tua itu subjek dan anak juga sebagai subjek, bukan lagi objek. Komunikasi yang bisa diterima oleh anak dan orang tua pun dapat mengetahui apa yang diinginkan anak. Misalnya, anak harus nurut, anak tidak boleh membantah apa kata orang tua. Bahwa orang tua itu tahu betul apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan anak. Tidak. Anggapan seperti ini adalah anggapan yang salah. Cara yang seperti ini adalah cara yang salah, komunikasi yang salah. Orang tua tidak boleh mengabaikan kebutuhan dan keinginan anak, sehingga apa yang mereka perlu, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka dambakan, apa mereka inginkan, itu semua bisa dikomunikasikan. Kita perlu menjadi pendengar bagi anak-anak. Dan anak-anak sudah pasti harus juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Itulah yang disebut dengan komunikasi efektif. Jadi, komunikasi yang dua arah. Menempatkan masing-masing sebagai subjek, bukan salah satunya sebagai objek. Saya ambil contoh cara mendidik seorang remaja putri di Australia. Ayah ini menjemput anaknya di sekolah dengan menggunakan pakaian yang sama yang dipakai oleh anaknya waktu dia pergi ke sekolah. Orang tua ini sebetulnya tidak mau anaknya pergi ke sekolah menggunakan hot pants atau celana pendek. Ya, pada waktu dia menjemput, turun dari mobil, dia memanggil-manggil nama anaknya dan mengucapkan I love you my daughter, sambil dilihat oleh teman-temannya. Pastinya anak ini malu. Dia malu karena ayahnya menggunakan celana yang sama seperti yang dia pakai, dan dia juga malu ayahnya masih mengekspresikan rasa cintanya itu. Mungkin untuk anak-anak yang lebih kecil, jika mereka dipeluk, mereka dicium dan dikatakan I love you gitu ya, mereka senang, mereka bangga, mereka sukacita, punya kebanggaan tersendiri kalau
orang tua mereka mau melakukan itu di depan teman-temannya. Tetapi berbeda dengan anak-anak yang sudah lebih besar yang memasuki usia remaja. Mereka akan malu jika orang tua masih melakukan hal-hal seperti itu. Memeluk, mencium, dan mengatakan I love you gitu ya. Nah, bagaimana caranya mendidik merupakan suatu proses yang bertahap dan menggunakan komunikasi yang efektif, terutama untuk anak-anak kita yang usianya lebih kecil. Iya, dunia anak itu adalah dunia bermain. Sehingga proses apapun dengan cara bermain akan lebih efektif bagi anak. Karena bermain itu menyenangkan. Anak punya impian, anak punya dambaan, anak punya hasrat yang perlu didengarkan oleh orang tua. Dan melalui permainan, kita bisa menjalin komunikasi yang efektif dengan mereka. Kita bisa memasukkan nilai-nilai hidup yang positif, yang baik, yang akan tertanam dalam diri anak melalui bermain. Misalnya melalui bermain peran, melalui storytelling, atau dengan bentuk-bentuk permainan lainnya. Dan anak itu unik, masing-masing anak itu unik, tidak ada anak yang sama. Bahkan yang kembar identik sekalipun, juga pasti ada perbedaannya. Anak-anak itu juga otentik dan tidak terbandingkan. Setiap individu pasti memiliki kecerdasannya masing-masing di bidangnya. Sehingga tidaklah pantas jika antara anak yang satu dengan anak yang lain kita bandingkan. Antara kakak dengan adiknya pun kita tidak bisa bandingkan. Karena itu tadi, mereka unik. Dan setiap anak itu berkembang bertahap. Tidak langsung jadi, tidak langsung berhasil. Ada prosesnya, ya. Dan setiap anak memiliki irama pembelajaran yang berbeda-beda. Ini pun tidak bisa disamaratakan. Ada anak yang bisa belajar dengan cepat, tetapi mungkin ada anak yang butuh waktu lebih lama. Ada anak yang butuh prosesnya perlahan, tapi pasti gitu ya. Tetapi ada anak yang bisa secara mandiri, dia langsung bisa belajar dengan baik, ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang lebih mengenali pribadi anaknya bisa memilih cara yang lebih efektif, komunikasi yang seperti apa yang bisa saya terapkan terhadap anak saya. Firman Tuhan di dalam Amsal 29 ayat 17, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Setiap anak adalah titipan Tuhan yang harus dikasihi, dididik, dan dihargai. Dan wujud kasih orang tua kepada anak bukanlah memanjakannya, melainkan mendidiknya agar berpengertian dan takut akan Tuhan. Ada orang tua yang memukul anaknya karena telah merusak HP-nya. Tapi tidak ada orang tua yang memukul HP-nya karena telah merusak anaknya. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah orang tua yang tidak mengerti. Tidak ada anak yang nakal, yang ada adalah orang tua yang kurang mendengarkan. Tidak ada anak yang kurang ajar, yang ada adalah orang tua yang tidak sabar memberi pelajaran. Tidak ada anak yang tidak tahu terima kasih. Yang ada adalah orang tua yang tidak menerima anak-anaknya sepenuh kasih. Jika anak-anak salah, mungkin mereka sedang belajar menjadi dewasa, seperti kita. Biarlah sharing kita bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi penguatan bagi pendidikan anak-anak kita di zaman yang penuh perubahan, penuh tantangan. Sehingga mereka boleh berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang kritis dan dinamis. Setiap orang tua boleh dimampukan, boleh diberkati, sehingga menjadi orang tua yang bahagia, yang juga bisa membahagiakan anaknya. Tetap semangat, tetap sukacita, Tuhan memberkati.